Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ulin. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Sairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Pembangunan semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang keseimbangan kurva IS dan LM. Titik keseimbangan antara kurva IS dan LM adalah konsep penting dalam IS LM yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara uang, suku bunga, dan kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian, titik keseimbangan ini menentukan baik tingkat output maupun tingkat harga suku bunga dalam perekonomian. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS-LM. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi likuiditas atau Theory of Liquidity Preference. Perubahan dalam keseimbangan pergeseran kurva IS dapat terjadi karena perubahan dalam kebijakan fiskal, misalnya perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan output keseimbangan dan tingkat bunga. Pergeseran kurva LM dapat terjadi karena perubahan dalam kebijakan moneter, misalnya perubahan dalam penawaran uang. Peningkatan penawaran uang akan menggeser kurva LM ke kanan, menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan output keseimbangan. Model IS-LM membantu memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, khususnya dalam jangka pendek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang keseimbangan kurva IS dan kurva LM. Sekian dari saya Dida Ulin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.